Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 3 yang baru saja kita melampaui atau melewati masa-masa libur, dan hari ini kita berdua kembali untuk melanjutkan studi kita SKI kelas 12. Yang mungkin materi nanti kita akan manfaatkan secara cepat waktunya, karena dalam materi ini cukup banyak dan waktu kita nanti untuk menjelang ujian mungkin hanya 2-3 bulan sudah harus kita ujian gitu. Baik teman-teman sekalian yang saya cintai, ini sebagai reminder saja, peringatan saja bahwa kalian harus menggunakan waktu secara intensif. Jangan banyak bermain kalau tidak perlu ya. Maka buku ini sebagai pedoman pokok untuk bagaimana nanti kalian bisa sukses. Harus banyak belajar dan membaca di rumah, karena waktu kita untuk daring cukup singkat. Anak sekalian, nanti kita setelah menerima LKS, karena hari ini belum dibagikan, mungkin insya Allah 2 hari kemudian, nanti kita akan membicarakan tentang bab-bab baru, yaitu sejarah perkembangan Islam di Thailand atau di Asia Tenggara. Jadi lebih umumnya di Asia Tenggara, tetapi ini terfokus di Thailand karena ini merupakan termasuk tonggak sejarah, awal sejarah Islam yang patut kita teladani di Asia Tenggara. Baik, kita akan bicara tentang masalah Thailand. Sebelum bicara perkembangan Islam di sana, di sini ada diberi semacam catatan bahwa negara Thailand itu dikenal dengan sebutan negara Muang Thai atau Muang Thai Resabda atau Siam. Bahkan sering dalam pendapat umum yang di media sosial atau di media yang elektronik itu disebut negara gajah putih. Dan juga catatan juga bahwa Thailand berarti negara yang merdeka. Thailand. Artinya apa? Artinya bahwa Thailand itu satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Jadi Thailand merupakan daerah yang tidak pernah diinjak oleh bangsa-bangsa penjajah Barat. Kemudian penduduk asli sana adalah agamanya adalah agama Buddha. Jadi di sana itu ada sekitar 67 juta orang memeluk agama Buddha. Ya. Kemudian Islam di sana itu hanya 10% lebih, 10% lebih sedikit. Ya. Jadi hampir 6.700-an orang Islam di sana itu. Ya. Dan ini bermukim di daerah Patani atau Thailand Selatan, mereka itu. Ya. Kemudian selanjutnya bahwa agama Islam mulai masuk ke Thailand sekitar pertengahan abad 19. Ya, 19. Yaitu di mana ketika kerajaan Siam menguasai kerajaan Patani Raya atau Patani Darussalam. Ini juga berbarengan adanya misi dakwah di zaman Khalifah Umar bin Khattab di Asia Tenggara. Jadi perlu jadi catatan di dalam buku itu bahwa masuknya Islam di Thailand pertengahan abad 19 itu adalah hampir berbarengan dengan misi dakwah Islam di Asia Tenggara di masa Khalifah Umar bin Khattab. Oke. Ya. Jadi peristiwanya adalah ketika kerajaan Siam di Thailand itu menguasai kerajaan Patani Raya atau Patani Darussalam. Patani
Al-Fatani di dalam buku itu, ya, ambilan Fatani adalah mempunyai arti kebijaksanaan atau cerdik. Jadi daerah Islam di Thailand itu berpusat di daerah Patani atau di daerah Thailand Selatan. Patani adalah sebuah julukan yang artinya adalah bijaksanaan atau cerdik. Ya. Sebab di wilayah itu adalah banyak para ulama, orang pemuka agama yang cerdik, pandai atau cendekiawan, dan mereka juga terkenal orang-orang yang bijaksana. Ya, bijaksana. Bahkan para ulama itu di sana terkenal sebagai seorang guru Al-Quran. Jadi ini yang menjadi awal-awalnya Islam berkembang, karena Islam sendiri sudah dari Al-Quran. Mereka menjadi guru Al-Quran dan kitab-kitab Islam berbahasa Arab Jawa. Jadi kalau kita menengok bagaimana nanti atau apa yang menjadi latar belakang Islam sampai berkembang, karena sejak awalnya sudah para ulama cendekiawan itu mengajarkan Al-Quran. Bahkan tidak hanya menjadi guru ngaji saja, otomatis karena ini misi dakwah, ketika Al-Quran diajarkan otomatis dengan makna-makna atau tafsiran Al-Quran. Ini menjadi sebuah awal perkembangan, masalah perkembangan. Ya. Kemudian langkah selanjutnya, ya, bahwa ketika sudah diawali dengan adanya Islam masuk di Thailand, maka bergeserlah waktu pertengahan sampai akhir abad 19. Ini menjadi perkembangan yang sangat besar. Jadi ketika berjalan setengah abad, maka Islam semakin pesat perkembangannya. Karena penyebabnya adalah banyaknya jumlah pekerja muslim dari Malaysia dan Indonesia yang masuk ke Thailand pada akhir abad 19. Ya. Jadi Islam mulai berkembang pesat ketika akhir abad 19. Ya. Kalau awal perkembangan Islam adalah ketika Islam masuk di pertengahan abad 19. Ya. Nah, penyebab Islam sampai berkembang besar karena apa? Karena ada tenaga orang Indonesia dan Malaysia yang waktu itu adalah bekerja di Thailand. Mereka bekerja di perairan atau di irigasi, membuat kanal, saluran-saluran, membuat semacam irigasi. Di samping dia bekerja, karena niatannya dari rumah itu tidak hanya bekerja, mereka sambil menyebarkan Islam. Ya, Islam. Jadi mereka itu waktu itu adalah di daerah Bangkok. Kemudian mereka berpikir bagaimana nanti kita kalau mengadakan kegiatan Islam, kita tidak cukup hanya di rumah-rumah seperti ini, karena para pekerja ini otomatis bertempat di sebuah rumah-rumah yang mungkin sederhana waktu itu, karena dia tuh bekerja di pekerjaan kasar seperti di perairan. Oke. Maka dia membuat masjid, tempat studi. 1949 mereka mendirikan masjid di sebuah tanah wakaf milik almarhum Haji Saleh, seorang warga Indonesia yang sudah lama bekerja di Bangkok. Ya. Kemudian di sana di Thailand itu ada dua masyarakat Muslim. Yang satu adalah Muslim imigran atau pendatang yang berlokasi di daerah Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Utara. Kemudian yang kedua adalah Muslim penduduk asli berada di Patani atau Thailand Selatan. Ya.
Kemudian tanda-tanda perkembangan di samping mendirikan masjid juga didirikan sebuah lembaga pendidikan. Dan tercatat bahwa di sana sudah ada 2000 masjid dan 200 tempat pendidikan seperti TPA, TKA, pendidikan Al-Quran. Kemudian tempat kajian mingguan mahasiswa. Dan mereka juga sering mengadakan silaturahim. Jadi ini tanda-tanda perkembangan Islam di sana. Ya. Jadi di samping Islam beribadah di masjid, juga mereka mengadakan gerakan-gerakan bagaimana pendidikan Islam di sana. Dan raja-raja atau para pemimpin di Thailand itu mengizinkan Islam untuk mengajarkan atau mendidik para pemeluknya untuk berjalan Islam. Oke, anak-anak sekalian, waktu sudah selesai, saya akhiri di sini dulu, nanti kita sambung di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.